Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat. Perkenalkan, nama Bapak Kuserin, Guru BK SMPIT Asyukriya Kota Tangerang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan bimbingan klasikal dengan tema ujian hidup pembelajaran di masa pandemi Allah bersamaku. Tujuan dari layanan ini adalah pertama, menerima ujian sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjalani ujian dengan hati yang ikhlas dan lapang. Yang ketiga, mengambil pelajaran dan hikmah dari ujian yang Allah berikan. Yang keempat, tetap semangat dan optimis bahwa kita bisa melewati ujian ini. Dan yang kelima adalah bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, bahwa setiap manusia ada ujiannya dan setiap ujian ada takarannya. Siapapun yang hidup di dunia ini, apapun profesinya, akan diuji. Akan ada ujiannya tersendiri, baik itu sebagai guru, sebagai pelajar, sebagai pegawai, dan seterusnya. Maka ujian adalah sebagai tanda cinta dan sayang Allah kepada kita. Ketika Allah ingin kita lebih mendekat kepadanya, Allah kemudian kirim ujian kepada kita, agar kita lebih semangat lagi dalam berdoa, lebih keras lagi dalam berusaha. Kemudian yang kedua, dalam ujian pasti ada pelajaran dan hikmah yang kita bisa ambil, sehingga kita bisa menjadi semakin dewasa, kita mempunyai pengalaman yang baru dengan ujian itu. Anak-anak sekalian, kenapa manusia itu diuji? Yang pertama adalah agar nampak kesungguhan. Orang itu kalau ada ujian, dia akan lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih semangat lagi. Kemudian yang kedua, agar tumbuh ide dan kreativitasnya. Maka ketika ada ujian, kita berpikir keras bagaimana cara melewati ujian itu. Dan kemudian kita punya ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, kreativitas baru. Kemudian yang ketiga, agar dinamis hidup kita. Jadi dengan ujian, pola hidup kita akan berubah lebih baik. Dan dengan ujian, hidup kita akan lebih bermartabat, hidup kita akan lebih mulia saat kita mampu untuk melewatinya. Anak sekalian, dalam situasi pandemi corona seperti ini, maka Bapak ingin berpesan kepada kita semua. Yang pertama adalah tetap semangat dan jangan malas. Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang bodoh, nggak ada. Adanya adalah manusia malas. Lalu karena malas itu dia merasa santai dan tidak melakukan apa-apa. Akibatnya kebodohan tetap berada dalam dirinya. Kemudian tetap optimis dan jangan pesimis. Kita harus punya harapan. Bagaimanapun ujian, insya Allah kita akan bisa melewatinya. Karena Allah akan memberikan ujian sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita yakin dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah dan ujian yang diberikan oleh Allah, maka kita akan sanggup melewati itu semua. Dan tetap berkarya dan jangan menyerah. Karena banyak orang-orang yang diuji oleh Allah, kemudian dia punya karya-karya hebat, punya ide-ide besar, dan kemudian kita tidak boleh menyerah. Karena kalau menyerah berarti kita berhenti. Hidup kita akan berhenti di situ. Anak sekalian, dan yang perlu kita yakini dalam hidup kita adalah bahwa Allah membersamai kita semuanya. Maka sertakan Allah dalam ujian, niscaya kita akan mendapatkan solusi. Sertakan Allah dalam belajar, insya Allah akan mendapatkan ilmu. Makanya kalau kita belajar, ada doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku.
Itu artinya sejak kita belajar kita sudah mulai sertakan Allah agar kita mendapatkan ilmu, dan ilmu itu menjadi manfaat buat kelangsungan hidup kita. Sertakan Allah dalam masa depan, maka kau akan mendapatkan kesuksesan. Jadi kalau kita punya impian, punya cita-cita, kan kita selalu berdoa kepada Allah agar apa? Allah menunjuki kepada jalan kesuksesan itu. Allah memberikan kemudahan kepada kesuksesan itu. Nah, akhirnya kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan. Lalu kemudian bagaimana cara menyertakan Allah? Pertama adalah sebutlah namanya. Saat kita berdiam, maka hati kita menyebut namanya. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak. Yang kedua, ikuti petunjuknya. Karena dalam setiap petunjuk yang diberikan oleh Allah, pasti ada jalan-jalan kebaikan buat hambanya. Dan yang ketiga, taati perintahnya. Dimanapun kita berada, kalau kita ikuti perintah Allah, kita akan bahagia, kita akan selamat. Oleh karena itu, anak sekalian, dalam situasi ujian seperti ini, kita harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menuntun kita ke jalan yang benar, jalan keselamatan, jalan kesuksesan. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan serta diberikan ilmu yang manfaat dan juga masa depan yang gemilang, sehingga kita bisa membawa bangsa ini lebih maju lagi, lebih baik lagi. Demikian materi singkat yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.